Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, di mana budaya tradisional kita akan gunakan sebagai sumber inspirasi dalam membuat kerajinan. Sebelumnya, anak sekalian, ya kita mulai dulu ya dengan membaca doa bersama-sama. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah dalam hati masing-masing, yang non-muslim sesuai dengan hatinya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak sekalian, eh, tujuan belajar kita hari ini adalah bagaimana kita bisa merencanakan sebuah kerajinan dengan inspirasi budaya tradisional, terutama adalah budaya non-benda, ya. Nanti kita akan mulai proses dari sedikit demi sedikit, dari mencari informasi, mendapatkan ide, dan selanjutnya, ya. Baik, anak-anak sekalian, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki budaya tradisional yang sangat kaya. Hal ini ditunjukkan atau terlihat ya dari bagaimana Indonesia terdiri dari berdasarkan sumber BPS ya, Badan Pusat Statistik Nasional di tahun 2010 kita itu ada 1.340 suku. Begitu banyak ya, begitu kaya ya. Dengan demikian, maka Indonesia sesungguhnya memiliki keragaman budaya tradisional yang itu adalah potensi yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Dan pasti ya, saya kira di kamu juga di tempat kita semua itu pasti punya apa namanya eh, sumber inspirasi, ya, khususnya punya. Nah di sini eh, kita lihat bagaimana luasnya Indonesia ya. Kita lihat peta di sini, mudah-mudahan cukup kelihatan lah ya. Nah, bagaimana kita memiliki begitu banyak ya budaya di sini di peta ini, dimulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan ya, juga Sulawesi, sampai sebentar ini saya mau geser ini sampai Maluku, sampai ke Papua ya. Bagaimana kita begitu banyak etnis dan budaya yang sangat beragam, karena negara kita ini kan negara kepulauan terdiri dari berbagai suku, dan kita perlu bersyukur ya bahwa negara kita walaupun begitu luas dan begitu banyak suku-sukunya, namun kita disatukan oleh Kesatuan Negara Republik Indonesia, dan kita juga memiliki satu bahasa, dan itu yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain, bahkan negara tetangga kita, Malaysia ataupun yang lain pun belum ya, sampai saat ini belum memiliki suatu kesamaan visi masalah bahasa saja ya. Jadi kita perlu bersyukur. Nah, selain itu juga keragaman budaya ini seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini menjadi potensi ya, yang bisa menjadi sumber inspirasi. Baik, kita lanjutkan ya. Sebentar ya, Bapak perlu menyiapkan bagian selanjutnya. Nah, budaya tradisional ini ada secara garis besar ya dibagi menjadi non-benda dan menjadi artefak atau objek budaya ya. Jadi budaya tradisional yang kita miliki secara garis besarnya ini ada yang non-benda dan ada artefak atau objek budaya. Non-benda itu apa? Non-benda itu ya non fisik ya, yang tidak ada bentuk fisik ya.
Misalnya seperti pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, ya, itu kan tidak ada bentuknya, maka dia termasuk budaya tradisional dan benda. Yang kedua ada budaya tradisional artefak, ya. Nah, ini atau objek budaya. Ini biasanya adalah eh, oh ini apa daerah ya? Sebentar. Nah, ini maksudnya pakaian daerah ya. Dan eh, wadah tradisional maksudnya apa? Pakai apa? Wadah itu seperti mangkok atau seperti cangkir, ya, gitu ya, yang terbuat dari berbagai jenis apa itu dari tanah, ya, tanah liat atau dari bambu atau dari anyaman, ya, gitu ya, atau dari kuningan atau tembaga, ya, senjata, rumah adat, binatang khas, alat musik yang dimiliki oleh uh, budaya tradisional di negara kita yang banyak ini. Ya. Nah, tarian, simbol, pakaian, musik, alat musik, ya seperti yang disebutkan di sini, baik yang non benda maupun objek budaya itu semuanya dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan kerajinan. Ya, contohnya misalnya di sini ada tari enggang, ya, di daerah suku Dayak ini ada burung enggang, ya, yang menjadi simbol khas di sana. Dan kemudian ada tari enggang di sini, ya. Nah, burung enggang atau tari enggang ini bisa menjadi inspirasi yang akhirnya dibuatlah kerajinan gantungan kunci atau pin hiasan di kulkas yang ditempel di kulkas seperti ini. Dan ini menjadi apa? Menjadi kerajinan yang dapat memiliki nilai ekonomis, ya. Ini sebagai contoh. Kalau misalkan di Jakarta, misalnya ada Monas, dibuatlah ya gantungan kunci dari Monas, ya, atau ada misalnya apa namanya, kalau di Pandeglang ini ada Badak, ya, Cula Satu, atau uh, Menara, ya, Menara sebagai khas Banten, ya. Nah, itu juga bisa dijadikan inspirasi kerajinan, ya. Nah, baik, itu ya. Jadi intinya intinya kita semua perlu mempelajari budaya tradisional, ya, dan budaya tradisional itu bisa menjadi inspirasi pembuatan kerajinan. Dan nanti kamu silakan eksplorasi lagi. Bapak hanya memberikan contoh sedikit saja. Dan selanjutnya silakan kamu kerjakan tugas, ya. Nanti kamu bentuk kelompok tentang budaya dan benda apa saja yang ada di daerah kamu, ya. Daerah asalmu juga boleh, tidak harus di daerah sekarang kamu tinggal. Misalnya kamu dari Jawa, ya, atau kamu dari Kalimantan yang bersekolah di sini, itu boleh, ya. Atau di daerah kamu sendiri, daerah di Kecamatan Cikesik, ya, kalau misalkan memang kamu di SMA N 18 Pandeglang, ya. Jadi boleh, ya. Nah, contohnya seperti apa? Jadi nanti setelah kamu diskusikan, kemudian tuliskan jenis-jenis budaya, terus nama, judul, serta dengan penjelasan singkat di buku catatan. Jadi kerjakannya di buku catatan saja, ya. Nanti Bapak akan melihat kelengkapan buku catatan kamu. Jadi silakan kamu tulis seperti ini, ya. Contohnya, satu cerita rakyat, Maling Kundang, penjelasannya di sini seperti apa. Nanti tarian di daerah mana, judulnya apa tariannya, terus penjelasan tarian itu buat apa. Ya. Atau ada upacara adat, silakan. Atau nanti ada apa makanan khas, ya, khas. Atau mungkin juga ada apa namanya binatang khas, ya, silakan. Ya, nanti ini bisa dijadikan atau diberikan penjelasan di sini, ya. Dan dari sini nanti kamu akan ada tugas berikutnya, yaitu tugas apa? Nah, apa yang mana di antara semua ini, semua eh,
budaya dan budaya yang sudah kamu kan ini yang bisa kamu jadikan inspirasi. Jadi silakan kamu kerjakan ini dulu seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita akan, apa namanya, membuat perencanaan ya tentang kerajinan berdasarkan dari inspirasi budaya. Tentunya langkah pertama kamu harus mengidentifikasi, mencari budaya apa saja, budaya tradisional apa yang Eee, ada ya, kemudian nanti sebanyak-banyaknya, jadi di sini kamu tulis aja sebanyak-banyaknya kalau lebih ada 10, ada 12, 13 lebih bagus, karena dari mengidentifikasi, budaya tradisional ini, kita akan lanjutkan ke lembar kerja tugas tentang ide ya, ide yang dapat kamu gunakan untuk membuat kerajinan ya, berdasarkan inspirasi budaya tradisional. Demikian ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan setelah ini kamu membentuk kelompok, kemudian kerjakan lembar kerja ini, LK ini di buku catatan masing-masing, boleh berdiskusi. Minimal 5 sampai 10 ya, minimal 5 lah ya, maksimal 10 lebih bagus. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang muslim atau yang non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin. Semangat terus. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.